Apakah dalam beberapa bulan ini kamu sulit menemukan tujuan kecilmu dalam sehari-hari? Atau apakah kalian dalam beberapa bulan ini belum menemukan passionmu? Atau akhir-akhir ini kamu mudah cemas dan overthinking dengan masa depanmu? Coba simpan HP-mu dan silent terlebih dahulu. Lalu kamu coba lamunkan diri kamu dan merenung untuk dalam waktu 10 hingga 15 menit. Pikirkan apa tujuan kamu terdekat ini, apa passion yang kamu suka akhir-akhir ini, atau aktivitas yang kalian suka sehingga kalian semangat untuk melakukannya. Setelah itu coba kalian evaluasi diri kalian, apa yang membuat kalian kehilangan semangat sehingga menunda-nunda pekerjaanmu, bahkan cemas karena dijauhi teman-temanmu. Setelah kamu sudah melakukan semuanya, coba dengerin beberapa menit yang saya sampaikan agar kalian semakin terstimulus untuk semakin yakin dengan tujuan kamu dan semangat tanpa khawatir dalam melalui hari-harimu. Apa tujuan sebenarnya manusia diciptakan? Dari ajaran agama, dalam agama apapun mengatakan, yaitu melakukan hal baik, beribadah, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian seorang filsuf seperti Sartre berpendapat bahwa manusia tidak memiliki tujuan bawaan, tetapi menciptakan makna sendiri dalam hidupnya. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa tujuan hidup itu mencapai kebahagiaan serta kebajikan. Jika kita lihat dari kedua perspektif ini, baik dari agama maupun para filsuf, ada kesamaan yang pada akhirnya mencapai kebahagiaan jika kita punya tujuan dalam hidup ini. Dan bagaimana agar kita bisa bermakna? Untuk mendapatkan makna dalam hidup, kita perlu menemukan jati diri kita terlebih dahulu. Seseorang yang sudah menemukan jati dirinya pasti sudah tahu apa yang menjadi tujuan dan hal penting dalam hidupnya agar bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan manusia itu relatif. Ada yang bahagianya jika ia menjadi kaya raya, dan ada yang bahagianya jika ia sudah tercukupi kebutuhannya dalam hidup. Lalu bagaimana cara menemukan jati diri? Coba kamu tanyakan pada dirimu apa yang kamu sukai, apa yang membuat kamu bahagia, lalu hal apa yang menurutmu itu benar dilakukan dan salah dilakukan. Lalu hal apa yang kamu anggap penting dalam hidupmu, apakah keluarga, keberhasilan, kesuksesan, atau yang lainnya. Lalu jika sudah menemukan jawaban dari semua itu, dengan pikiran jernih, dengan HP yang disilentkan, sambil kamu menoleh kiri dan kanan di alam sekitar, saya rasa kamu tidak akan sulit menemukan jawabannya. Karena pikiran yang jernih itu, yaitu kalian sambil menghela nafas agar batinmu bisa terrelaksasi dan bisa menemukan jawaban-jawaban dari pikiran yang jernih itu tanpa ada terdistraksi dari gadget yang kamu miliki. Kamu tidak akan sulit untuk menemukan jawaban-jawaban dari apa yang membelenggu dalam dirimu. Karena pada dasarnya kita begitu dihadapi dengan paparan asap atau distraksi yang kita analogikan sebagai racun dalam pikiran kita, yang membuat diri kita itu sulit untuk berkembang. Kita dihadapi sebuah tembok yang seakan-akan menghalangi dan menjerat diri kita agar tetap seperti saat ini. Apa yang kamu lihat di media sosial dalam waktu yang berjam-jam justru membuat kamu malah sulit untuk melangkah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tentu jika kita bijak dalam penggunaannya dan punya batasan waktu, tentu kita bisa melakukan apa saja yang menjadi tujuan kecil sehingga bisa berkembang tujuan itu menjadi tujuan yang lebih besar. Jika kamu memiliki tujuan kecil seperti pekerjaanmu di kantor yang beberapa hari tertunda, atau ingin membentuk badanmu agar lebih atletis dan tampak sehat, tentu bisa diraih dengan fokus dan melawan rasa malas dan nyaman dalam diri kamu yang menganggap rebahan itu terasa akan lebih senang dan bahagia ketimbang berperang dengan pekerjaan tersebut. Itu hanyalah sebuah ilusi yang kalian ciptakan sendiri. Padahal dalam pikiran kita bisa memanipulasinya. Dengan rebahan sambil menatap layar HP tentu bisa menstimulus otakmu agar tetap terus masuk ke dunianya dan seakan-akan menjadi magnet yang sulit bisa terlepas. Ini seperti yang saya lakukan di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Di waktu itu saya menghabiskan 60% dari hari-hari saya hanya untuk menyelami media sosial. Selebihnya hanya bekerja, nongkrong hingga larut malam, dan tidur tidak teratur. Tentu arah dan tujuan hidup saya seakan-akan tidak terarah kala itu. Saya gampang menunda-nunda pekerjaan, dimarahi atasan, cemas, bahkan overthinking. Justru makna dalam hidup seakan-akan kurang dirasakan, sehingga terombang-ambing karena otak terlalu dimanjakan dengan hal-hal receh, yaitu distraksi yang berlebihan dari apa yang kita lihat di media sosial. Lalu tepat pertengahan tahun lalu saya menghapus atau uninstall aplikasi TikTok, dan sampai sekarang saya tidak lagi buka aplikasi itu. Karena pada dasarnya saya merenungi dalam diri saya dan bertanya-tanya kepada diri saya mengenai pertanyaan yang awal-awal sekali saya lontarkan itu. Alhasil bisa melakukan tujuan kecil yang kita rencanakan di hari-hari sebelumnya. Sesekali saya tetap buka Instagram untuk melihat hal-hal lucu atau viral di sana. Yang penting kita tahu batasan dalam penggunaan HP ini. Jika sudah tahu batasannya, tentu bisa fokus dengan tujuan-tujuan kecil kita
Bahkan yang semula tidak terselesaikan berhari-hari, kini bisa selesai dalam waktu sehari. Sama halnya juga kita manipulasi otak kita ke aktivitas-aktivitas positif, seperti membaca buku 20 menit sehari, berolahraga, nonton podcast, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Tentu setelahnya, otak akan menghasilkan dopamin yang berkualitas, berupa hormon bahagia yang tentunya bukan bikin kita cemas setelahnya. Jadi saya menyarankan bukan sepenuhnya kalian tidak membuka medsos, tetapi itu sebagai hiburan saja di kala-kala aktivitas-aktivitas lain. Yang penting bagi kita sudah terselesaikan. Bisa setelahnya kita bisa merelaksasi otak dengan membuka media sosial sebentar. Semoga video ini bisa membantu diri kamu agar tidak gampang cemas dan bisa melalui hari-harimu dengan penuh makna. Oke? Semoga kita berjumpa kembali di lain hari.